Halo semuanya, ketemu lagi di Gampar, sesi podcast saya di Spotify. Kali ini saya akan masukkan ke YouTube saya juga, walaupun YouTube-nya ya cuma berapa itu ya jumlahnya. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Kemarin waktu di Pringsewu saya membahas tentang ucapan terima kasih kepada para anak pejabat yang sudah pamer harta, sehingga harta orang tuanya yang tidak halal itu terekspos. Kalaupun hartanya halal ya jangan takut pamer, pamer aja nggak apa-apa ya. Nggak halal pun nggak apa-apa, pamer aja supaya gampang terlacak PPATK. Seperti itu ya, jadi nggak apa-apa ya sebenarnya. Masalahnya bukan di pamer dan nggak pamer, tapi di kepada dari mana itu didapatkan ya. Dan itu menurut saya juga nggak ada masalahnya sih ya. Karena pamer itu udah dari dulu sebenarnya ya. Sebenarnya sebelum kasus ini viral juga pamer harta anak pejabat itu sudah ada. Dari dulu, dari saya kecil, dari anak kecil semua pasti sudah pernah tahu anak-anak pejabat, minimal anak kepala sekolah ya. Itu sekolahan itu seolah-olah kebal hukum. Saya nggak tahu di tempat lain, tapi di tempat saya sepertinya begitu. Jadi kalau ada anak kepala sekolah, sekolah di situ, kemudian dia nakal ya, yang dihukum ya temennya, bukan dia ya. Selalu dicari siapa yang mempengaruhi, siapa yang memprovokasi ya. Bukan dianya yang kena hukum ya. Itu dulu ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang kayaknya lebih demokratis ya. Nah kemudian ada suatu respon atau suatu tren yang menurut saya menarik ya. Jadi saya lihat di sosial media dan juga di berita ada yang namanya pejabat, berburu pejabat flexing. Jadi kira-kira pejabat-pejabat yang flexing itu diburu oleh netizen, dicari, dipoto lagi di mana, apa yang mereka punya, kira-kira nggak sesuai dengan gajinya. Misalnya dia pejabat gaji 5 juta, tunjangan 13 juta, kekayaan bisa 13 miliar misalnya. Saya nggak mau nyebut nama, tapi pasti semuanya sudah tahu. Dianggap oleh netizen, oleh masyarakat itu tidak apa ya, tidak normal. Ya. Sebenarnya kasus seperti ini dulu sudah ada ya. Dulu kalau Anda belajar sejarah dari Revolusi Perancis, yaitu Raja Louis XVI punya istri namanya Marie Antoinette ya. Koreksi kalau saya salah ngomong. Marie Antoinette itu dia dikenal sebagai Madame Deficit karena waktu itu Prancis lagi perang terus di bagian sisi luar ya. Sedangkan para anggota kerajaan di daerah Versailles ya, di dalam negaranya itu mereka itu santai-santai aja ya, seperti tidak ada urusan dengan keadaan rakyatnya terkena serangan seperti itu. Jadi bahkan keluarga kerajaan hidup bermewah-mewah. Makanya si Marie Antoinette ini digelari Madame Deficit. Artinya Madam merugi yang membuat kerugian negara. Karena gaya hidupnya hedonistik, hidupnya sangat hedonistik. Jadi dianggap hidupnya hedonistik itu dibiayai negara dan kemudian menghabiskan anggaran negara. Nah, itu intermezzo aja. Jadi ada kecenderungan seperti dulu di Revolusi Perancis. Masalahnya di Revolusi Perancis itu ada Napoleon Bonaparte dan teman-temannya yang berani merespon dan mengeksekusi hal itu. Akhirnya Raja Louis XVI beserta keluarganya jatuh. Ya. Perancis yang tadinya monarki jadi republik. Ya. Kemudian rajanya dipancung, istrinya dibunuh. Ya. Terjadi hal yang sangat apa ya, titik didih ya, menjadi sesuatu hal yang sangat apa ya, puncak bahwa apa yang terjadi di Prancis itu mengakibatkan revolusi besar-besaran. Tapi di sini belum tentu ya. Saya belum yakin bahwa di negara kita akan ada yang berani menindak ya. Tadi juga ada seorang menteri yang viral tiba-tiba punya asisten mantan koruptor. Menurut saya koruptor itu pengkhianat dah. Ya. Kalau pengkhianat itu ya nggak bisa mengabdi lagi, tidak bisa bersama lagi, namanya pengkhianat ya. Beda dengan penjahat, penjahat masih bisa tobat, pengkhianat itu rebellious, nggak bisa ya. Mengkhianati itu udah tidak ada ampun menurut saya. Ini seperti itu, masih berkutat di negeri kita ya. Sorry ini nggak ada lucu-lucunya, biasanya saya ada lucu-lucunya, ada gitu ya, sekarang ini nggak ada ya. Karena kejadian sejarah berulang ya, apa yang terjadi di Prancis terjadi sekarang di negara kita, di mana pejabat-pejabat hedonistik. Sebenarnya hedonistik udah jadi dulu ya, kayaknya di Filipina juga pernah ada ibu negara yang hedon sekali ya. Coba ibu negara yang hedon di Filipina ya, ibu, saya juga masih cari di Google ya, jadi tidak semuanya saya tahu sebenarnya. Hedon
di Filipina. Ya. Imelda Marcos ya, mempunyai gaya hidup yang glamor dan serba mewah ya. Boros, pakai uang negara lagi katanya ya, dari Sonora ID ya. Jadi kelakuan-kelakuan seperti ini sepertinya sudah ada banyak dan sudah mengurat di dalam diri orang-orang besar ya. Ada yang bilang jadi politisi itu tidak menghasilkan banyak uang, tapi Anda bisa mencuri banyak uang dari menjadi politisi ya. Itu bagi yang mau nyuri. Tapi ya kita berharap semoga di Indonesia masih ada yang baik. Walaupun kalau saya ngomong begini pasti dibilang munafik ya, hypocrite, bukan naif, mungkin lebih ke naif ya, lebih ke naif, berharap ada yang baik padahal ya seperti ini keadaannya. Pertanyaannya, apakah perburuan ini akan usai ya, sama seperti para crazy rich yang sudah jatuh? Ternyata crazy rich itu crazy doang, nggak rich ya. Ya rich tapi nggak rich banget. Jadi ternyata terbukti mereka menipu, mereka mencuri, dan akhirnya mereka masuk penjara, harus ganti rugi. Apakah bapak ibu yang koruptor ini juga bisa begitu ya? Yang entah dari mana uangnya juga ini bisa begitu. Oke, kita positive thinking mereka punya warisan ya. Ya kalau betulan dari warisan, kalau bukan kan ya ngeri ya. Moga-moga dari warisan ya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan berarti kan bukan ya. Berarti kita nggak ngerti itu dari mana ya. Jadi kita tinggal tunggu siapa yang akan jadi Napoleon Bonaparte ya. Setelah kemarin di penjaranya, bukan di penjara, dipanggilnya Pak RAT, kemudian dihukumnya Sambo ya. Apakah ini benar-benar akan menjadi pendongkrak gunung es, atau ini hanya kamuflase untuk menutupi? Apakah 3 bulan lagi hal ini akan hilang? Bye-bye.